Pemirsa, organisasi Saya Partai Golkar mendatangi Polda Metro Jaya untuk konsultasi atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai serangan di media sosial terhadap Bahlil tidak berdasarkan fakta. Dua organisasi Saya Partai Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, mendatangi Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri pada Senin 20 Oktober 2025. Mereka melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan keberatan atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Unggahan-unggahan tersebut dinilai telah melanggar pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jadi pada prinsipnya bahwa terhadap konten-konten yang telah melakukan penyerangan secara membabi buta, secara tidak etis, itu belakangan ini yang masif, yang cukup luar biasa itu, kontennya itu telah terpenuhi unsur. Hanya tinggal beberapa dokumen aja kita lengkapi untuk 1-2 hari ke depan kita akan diskusi dengan penyidik cyber Polda Metro Jaya. Dari ketua AMPG itu datang ke Direktorat Siber, berkomunikasi, melakukan konsultasi. Itu tahapan yang baru kami terima, ya. Sementara Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai serangan di media sosial terhadap Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak berdasarkan fakta. Menurut Idrus, framing negatif terhadap Bahlil di media sosial tersebut hanya berdasarkan opini. Yang melakukan bersembunyi di balik kata demokrasi itu yang tidak dikendalikan oleh nilai-nilai Pancasila berarti kebablasan. Framing negatif terhadap Bung Bahlil Lahadalia sudah tidak diinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila, dan karena itu saya katakan itu sudah kebablasan. Kembali ke jalan yang benar. Itu. Kebebasan berekspresi menurut Idrus seharusnya diarahkan untuk membangun bangsa, bukan menyebarkan kebencian dan fitnah. Idrus menilai beragam ujaran kebencian yang tertuju kepada Bahlil dinilai sudah melampaui batas. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah memaafkan pembuat serta penyebar meme yang berisi hinaan terhadap dirinya. Namun Menteri SDM menyesalkan jika serangan bersifat pribadi dan mengandung unsur rasisme. Yang risau-risau pun nggak perlu risau kok. Indonesia ini kan milik kita semua. Dan saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah. Nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Begitupun Indonesia tanpa Kalimantan, bukan juga Indonesia. Jadi jadikanlah rumah kita bersama yang namanya Indonesia ini sebagai satu kesatuan. Kita harus jaga kekompakan ini. Jangan sampai kita terlena dengan politik divided impera ala tradisional yang ala-ala yang primitif. Jangan. Belum tentu orang ganteng itu cerdas pikirannya. Belum tentu orang yang tidak sempurna tubuhnya itu jelek pikirannya. Yang bisa membedakan kemuliaan orang manusia di muka bumi hanyalah dia dengan Tuhan. Kita nggak boleh menilai melebihi batas kemampuan kita. Biarlah Allah yang akan melakukan itu semua. Dan saya maafkan kok. Biarlah Allah, saya doakan Allah berikanlah kesadaran semuanya untuk saudara-saudara saya yang mungkin salah berpikir. Semoga mereka kembali kepada jalan Shiratal Mustaqim. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Sekjen Ampuri Zaki Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah memberi kebebasan. Namun ini merupakan celah baru tanpa perlindungan. Selain itu, ibadah suci tak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan wisata, melainkan ibadah yang membutuhkan bimbingan. Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Yang ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Yang keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Syarat kelima, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Khazini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khazini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan.